Dunia gaib public speaking. Wow, dunia apakah itu? Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang sedikit mengenai dunia gaib public speaking. Teman-teman mungkin baru mendengar kata-kata ini. Public speaking kok dunia gaib sih? Public speaking kok ada hantunya kah? Public speaking kok gimana? Nah, ini yang perlu saya jelaskan pada video kali ini, bahwa sesungguhnya dunia public speaking itu mengandung dunia gaib juga. Kenapa? Karena hanya dalam berpublic speaking ini, ketika kita melempar sesuatu, melempar perkataan, melempar argumen, orang lain bisa jadi menangkap itu sebagai hal lain, atau orang lain menangkap itu tidak sesuai dengan apa yang kita maksud, gitu maksudnya ya. Hanya dalam public speaking ini diibaratkan kita melempar pulpen ya, orang lain menangkapnya menjadi jungkat. Nah, gitu. Kita melempar pulpen lalu ditangkap, dek. Nah, ternyata jungkat. Gitu, kayak apa ya? Ibaratnya kita melempar mangga gitu, tapi orang lainnya nangkapnya itu manggis gitu. Kita lempar jambu, orang lain nangkapnya nanas gitu. Kayak gimana ya? Sering kali terjadi kesalahpahaman dalam menangkap argumen seseorang gitu kan. Jadi diibaratkan public speaking itu adalah juga termasuk dunia gaib gitu, mengandung dunia gaib. Ketika kita misal ngomong A, orang lain bisa nangkap sebagai C gitu kan. Ketika kita ngomong suatu yang benar, orang lain bisa jadi nganggap kita itu sombong, atau kita itu sok gitu kan. Ketika kita memotivasi orang lain nganggap wah sok tahu gitu kan. Ketika kita ngajarin sesuatu, misal ngajarin pelajaran suatu bidang mata pelajaran, orang lain itu menangkapnya masa sih gitu kan, sok pinter gitu. Nah, dunia public speaking itu seperti itu. Kita harus menyadari bahwa setiap omongan kita itu belum tentu ditangkap baik atau ditangkap sesuai dengan pemikiran yang kita maksudkan gitu. Omongan kita belum tentu ditangkap orang lain. Maksud saya seperti ini. Omongan kita, pikiran kita yang kita maksud itu belum tentu masuk ke pikiran orang lain sesuai apa yang kita harapkan gitu loh maksudnya. Jadi contoh gampangnya ya seperti itu. Ketika kita misal berbicara di depan umum, memberi inspirasi, memberi ilmu, memberi motivasi, itu kadang juga ada orang yang menganggap itu orang itu kok sok sekali ya, sombong sekali gitu. Namun ada juga yang menangkap sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Contohnya ketika kita memberi motivasi atau inspirasi, atau kita memberi suatu pelajaran, itu ada orang yang menangkap juga, wah orang ini baik sekali ya, mau menginspirasi banyak orang. Orang ini baik sekali ya, mau menyebarkan ilmu dan pengalamannya. Nah gitu. Ada juga yang beranggapan seperti itu. Jadi hati-hati juga dalam dunia public speaking ini. Karena apa? Karena memang ada bagian dunia gaibnya. Jadi ketika kita lempar perkataan apa, orang lain nangkapnya apa. Orang lain nangkapnya berbeda juga, sudah berbeda. Makanya sering sekali kan terjadi kasus-kasus di bidang public speaking. Misal stand up komedian, ada yang masyarakat banyak yang tersinggung, terus akhirnya jadi kasus gitu kan. Ada orang ngomong di televisi, banyak orang yang tersinggung, akhirnya jadi kasus. Nah, maka dari itu kita sebelum berpublic speaking, kita sebelum ngomong di depan umum, kita raba-raba dulu apa yang akan kita katakan nanti. Apakah ada yang tersinggung atau enggak, apakah ada pihak yang kurang setuju atau tidak. Nah gitu, kita raba-raba dulu. Kalau misal kita sudah hati-hati tapi masih ada yang tersinggung, nah itu baru berarti ya itu semacam perwujudan dunia gaib public speaking gitu kan. Nah itu di luar kontrol kita. Yang penting kita sudah berusaha sebaik mungkin agar orang lain tidak tersinggung gitu ya. Mungkin sekian pembahasan dari dunia gaib public speaking. Intinya hanya dalam public speaking kita ngelempar mangga, orang lain bisa saja menangkapnya sebagai blimbing ya kan. Kita melempar nanas, orang lain bisa saja nangkapnya sebagai
durian gitu. Nah, jadi tetap hati-hati, tetap kontrol cara berbicara kita, kata-kata kita tetap kontrol, jangan sampai nanti ada yang tersinggung atau merasa tersakiti gitu kan. Makanya dalam berpublic speaking kita di akhir-akhir acara kan biasanya tetap bilang kan, mohon maaf bila ada salah-salah kata, terima kasih. Nah gitu kan. Jadi tetap semangat dalam belajar public speaking, tetap hati-hati juga, tetap kejar cita-cita kalian semua ya. Saya pun juga mudah-mudahan cita-cita saya terkabul juga. 1, 2, 3 banyak cita-cita ya. Mudah-mudahan semua terkabul, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang telah menonton semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like dan share ya. Subscribe. Thanks for watching ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk terus support channel Erik Hidayat.